Ya oke guys, balik lagi bersama gue. Di video kali ini gue akan mereview Mercedes-Benz yang mungkin bisa jadi menjadi pilihan kalian buat yang mau ngambil mobil sedan, mobil bekas atau sedan bekas maksud gue. Dan ini cukup tergolong agak nyaman sih di kantong. Maksudnya pas di kantong gak terlalu budgetnya masih ya nggak terlalu tinggi lah. Jadi di sini udah ada W204 atau C200 kompresor tahun 2007. Nah, kita akan review mobil ini detailnya seperti apa, spesifikasinya, fiturnya, beberapa fitur dan gue jelasin juga yang ada di mobil ini dan gimana kenyamanan dari interiornya. Dan sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Oke guys, jadi sekilas info, mobil ini diproduksi dari tahun 2007 sampai 2014. Ini untuk menggantikan model sebelumnya yaitu W203 yang diproduksi dari tahun 2000 sampai 2007. Mobil ini diperkenalkan di Geneva pada awal tahun 2007 dan masuk ke Indonesia pertengahan 2007. Dan yang ada di sini ini merupakan produksi akhir tahun 2007. Jadi ini masih masuknya tahun pertama pas dikeluarin lah ini mobil yang ada di sini. Dan seiring perjalanannya ini pada tahun 2010 akhir atau 2011 awal itu mengalami facelift dengan ubahan sekitar, kalau diklaim sama si Mercy itu ada 2000 komponen yang diubah dari mobil ini. Dan dari eksterior maupun interior, dari fitur itu juga ada update dan penyegaran. Nah, emang harganya udah terpaut agak lumayan sih dari yang facelift sama yang pre-facelift itu. Kalau untuk sekarang bekasnya dan ini aja hitungannya udah murah banget. Jadi kalau kalian berminat untuk nyari sedan Eropa yang harganya murah, mungkin ini bisa menjadi pilihan kalian. Nah oke guys, kita beralih bahas segi eksterior dulu untuk tampilan depan. Nah untuk grill, dia menggunakan model V-shape, lalu ada logo Mercedes-Benz-nya di atas. Dan untuk beberapa seri W204 ini memang grillnya ada yang berbeda-beda. Jadi ada yang logo Mercy-nya di tengah, karena memang banyak banget serinya. Ada yang maksudnya ada yang C200, C berapa itu juga ada di atasnya. Dan ini merupakan yang paling kecil cc-nya. Dan kodenya itu sebenarnya bukan sesuai dengan cc-nya, karena mobil ini aslinya masih 1800 cc. Nanti kita lihat pas bahas mesin. Untuk lampu masih menggunakan halogen biasa, belum ada LED. Dan di sini udah ada Pro-G-nya. Lalu yang mesti diperhatikan ya, kalau untuk ngambil mobil ini kebanyakan itu lampu depan ini udah agak menguning dan ada retak-retaknya. Nah itu yang mesti kalian perhatikan kalau misalkan mau ngambil mobil ini untuk sebagai mobil kalian. Nah itu ya sebenarnya gampang sih, kalian bawa ke detailing aja bisa hilang. Cuma kalau yang udah retak-retak halus-halus gitu, nah itu yang mesti kalian perhatikan. Cuma kalau masih kuning-kuning biasa doang itu masih aman, bisa kalian ya pakai odol aja, mungkin bisa kalau belum terlalu parah. Dan untuk ground clearance dia masih ada segini, jadi cukup aman, nggak terlalu pendek. Untuk pakai kayak lewat polisi tidur, jalan berlubang itu masih aman. Lewatin banjir dikit ya bisa lah. Dan untuk lekukannya juga di kap mesin dia tajam banget dari depan sampai ke belakang. Nah berlanjut agak ke atas nih, ini di lekukan kap mesinnya juga ada lekukan yang sangat tegas di antara dua posisinya, kanan kiri. Dari sudut lampu sini sampai ke belakang itu lekukan secara tegas. Jadi ini tuh menggabungkan antara mewah dan sporty. Jadi di mobil ini dapat dua-duanya lah. Ini mobil cocok banget buat eksekutif muda. Sekarang kita bahas bagian eksterior lainnya. Nah untuk bagian samping, spion ini udah dilengkapi dengan lampu sen, yang dia dimana lampu sennya belum LED. Udah LED tapi belum nyampe ke sini. Kalau yang model berikutnya itu kan lampunya udah di sini, dan ini masih di atas sini dan besar banget. Terus untuk listnya masih ada list chrome tapi cukup di atas doang, dia karet yang di atas, tapi yang bawah ini nggak pakai list chrome, cuma di atas ini doang. Lalu lekukannya biasa aja, nggak ada yang terlalu berlebihan. Dan ini kayak ada garis doang, lekukan ini doang. Udah sisanya biasa aja. Nah sekarang kita bahas ke bagian belakang. Nah untuk bagian belakang dia lampu juga seperti gue bilang, di model ini tuh belum LED, jadi ini masih biasa karena yang model LED itu facelift. Di sini dengan logo badge C200. Nah di sini sebenarnya ada
logo kompresor, cuma ini lagi dicopot. Nah, beralih untuk ke sektor mesin. Untuk sektor mesin C200 ini menggunakan 4 silinder 1800 cc dengan tenaga supercharge, karena kompresor itu dimaksudkan untuk supercharge-nya, dan ini mampu melontarkan horsepower sebesar 181 horsepower pada 5500 rpm. Dengan 1800 cc bisa mengeluarkan tenaga seperti itu, cukup wow banget sih. Apalagi konsumsi BBM juga untuk di luar kota ya, kalau jalan jauh lancar gitu masih bisa menyentuh 10 ke atas. Tapi kalau dalam kota ya 7-9 lah, kalau mobil keadaan sehat itu bisa menyentuh segitu. Menurut gue itu nggak terlalu boros juga dan masih normal untuk kalian pakai harian. Yang mesti diperhatiin aja nih kalau untuk sektor ya mesin dan lain-lainnya itu kelistrikan, karena rawan banget untuk mobil ini. Kelistrikannya itu banyak, kadang ada beberapa yang owner sebelumnya itu kurang telaten merawatnya, akhirnya kelistrikannya ada yang rusak dan itu bisa merambat kemana-mana. Jadi kalau kalian mau beli mobil ini dan ya takut kenapa-napa, bisa kalian bawa untuk check up di bengkel Mercedes. Itu hanya untuk check up kayak biasa itu hanya bayar 1 juta doang kalau untuk Mercy, dan atau kalian pas mau beli bisa ngambil bawa teknisi. Nah untuk tipe mesin ini hanya bertahan sampai versi yang pre-facelift. Jadi sudah facelift, dari facelift itu sudah digantikan dengan mesin yang baru, yaitu C200 CGI. CGI itu charge gasoline injection, dan itu udah beda lagi menggunakan turbocharge. Kalau ini kan masih supercharge, dan itu horsepower yang dihasilkan dari mesin yang setelah ini pun juga lebih gede, itu sekitar 201, pokoknya udah nyentuh di atas 200 horsepower. Jadi ya lumayan berbeda sih mesinnya. Tapi kalau kalian masih kurang, di atas ini masih ada C230, dan itu mesinnya konfigurasinya udah V6, lebih gede juga, powernya lebih ada. Jadi ya tergantung kalian aja mau milih-milih gimana. Jadi kalau yang ini sih masih bersahabat banget. Bahkan gue baca di salah satu trade gitu, itu masih ada yang ngomong ini pakai premium pun masih aman. Tapi ya jangan sampai kalian masih pakai premium lah kalau udah punya mobil ini. Nah, beralih ke segi interior. Untuk interior di tahun 2007 ya ini udah sangat mewah banget. Dan ini dia udah soft touch atasnya, bawahnya ya juga sama walaupun beda warna. Dia kayak abu-abu terang, dan yang bawah tuh hitam, dipadukan dengan ini semua panel penyimpanan juga udah ada tutupnya, jadi nggak terlihat berantakan kalau kalian naruh recehan atau apa, itu di sini udah dapat tersimpan dengan rapi. Dan mobil ini menggunakan 5 percepatan automatic. Nah, tapi yang menjadi membosankan itu di sini head unitnya, layarnya masih belum secanggih yang zaman-zaman ini, jadi belum ada rear kamera parkingnya. Dan kalau kalian mau pasang itu juga mesti ganti head unitnya, kayak dijebol terus diganti yang support, atau mungkin diganti yang Android gitu. Itu bisa juga, tinggal taruh dudukan lagi aja di sini. Dan control head unitnya di sini ini juga udah ada voice command. Ya hal-hal yang gue alamin saat gue punya Ford Fiesta, dan itu di tahun 2013 atau 14. Dan ini udah ada 2007 ya di mobil Eropa ini. Lalu untuk handbrake udah electric parking handbrake-nya, dia udah ada sisi sebelah kanan sini. Lalu untuk ESP Electronic Stability Program, dia ada di tengah di bawah hazard. Jadi kalau kalian mau matiin ini bisa di sini. AC walaupun kompor, tapi dia udah ada panel digitalnya di sini, dan udah bisa auto juga. Ini cuma yang tergolong jelek nih, ini rawan banget nih kalau kalian mau beli bekas, ini rawan banget. Ini kulitnya kayak udah ke kelupas-kelupas. Dan di sini udah ada tombol bulat-bulat yang kalian bisa geser buat kontrol head unit. Di sini juga udah ada ini armrest, tapi kalau dibuka ada penyimpanan juga di sini, dan AC yang di belakang di sini. Dan di sisi kursi samping itu ada kayak untuk ini loh, ini untuk ngontrol yang di bagian tengah sini, untuk di bagian punggung. Jadi kalau ini ke bawah itu ada bantalan yang ke depan, tapi kalau di atas ini gini, ini bantalannya kayak mundur, jadi kayak ketarik. Kalau ini
jadi tegak gitu loh, nggak bikin kalian bungkuk lah. Untuk setir udah kayak ada panel instrumen kayu, cuma black piano ini kayaknya warnanya, atau pokoknya kayak kayu-kayu gitu, cuma nggak terlihat coklat karena ini saya juga nggak tahu ya warnanya apa. Dan setirnya menggunakan 4 spoke, lalu pengaturan setir itu juga udah ini udah tilt dan teleskopik. Lalu di setir ada tombol untuk kontrol head unit dan juga voice command untuk ini tombol untuk angkat maupun untuk telepon. Volume juga udah ada. Di sini udah ada cruise control juga. Untuk posisi headroom cukup ini saya tinggi 169. Ya cukup tipis juga sih, tapi wajar sih karena sedan, duduknya juga nyaman. Dan dashboardnya ini belum panjang-panjang banget, jadi masih hitungannya pendek. Dan kap mesinnya juga ya panjang tapi nggak panjang-panjang banget. Jadi kalau kalian belum terbiasa bawa sedan dan nggak tahu depannya, mobil ini masih sangat aman untuk kalian karena logo Mercy di depan tuh bisa kalian jadiin patokan juga sih buat kalau kalau kalian nggak tahu patokan di depannya itu seberapa, nah kalian bisa jadikan patokan Mercy itu sebagai patokan untuk nyetir. Untuk panel yang berada di sisi pengemudi, lampu, lalu di sini ada electric parking yang biasanya taruh di tengah, itu berada di sini. Lalu jok juga udah elektrik. Terus di sini ada trim Mercedes-Benz-nya di sisi pintu. Ya semua pintu juga ada, cuma gue jelasinnya di sini dulu. AC juga ada di sebelah sini. Twitter juga ada di pintu. Dan posisi tadi kalau ngemudi itu ya cukup nyaman sih, ini karena gue belum mundurin aja. Jadi posisinya belum nyaman. Untuk sisi pintu dia udah soft touch juga, jadi nyatu sama kayak yang ada di dashboard warnanya. Dan ini udah soft touch juga, walaupun di sini masih ada yang plastik hard touchnya gitu sih dikit, tapi sisanya udah soft touch. Dan yang rawan banget nih ya di sini nih masih bludru, jadi itu rawan banget kotor yang bagian bawahnya. Itu yang masih kalian perhatiin juga sih, karena ya bludru masih gampang sih untuk dibersihin juga, udah banyak treatmentnya sekarang. Itu sekarang kita beralih ke bagian penumpang, bagian belakang. Kita lihat posisi duduknya seperti apa nih, nyaman apa enggak. Nah untuk bagian sisi penumpang, posisi duduk sangat banget nyaman. Dan di mobil ini legroomnya nggak cukup luas banget sih, terbatas emang. Kalau buat ukuran 170 ke atas mungkin bakal sempit banget karena pilar C-nya itu melandai banget, jadi nggak terlalu tinggi. Dan untuk airbag itu baru ada di pilar B, jadi belum pilar C ini belum ada. Posisi duduk ya kalau udah untuk di punggungnya sih cukup nyaman, cuma legroomnya aja menurut gue yang kurang luas. Padahal ini depan udah gue majuin. Nah untuk di tengah ini bisa ditarik, ini terdapat buat nyimpen juga. Dan di sini baru ada lagi cup holdernya, jadi mesti dibuka lagi, sehingga kalau kita mau ngebuka doang buat armrest itu nggak terlalu kelihatan nggak terlalu kelihatan berantakan, karena di sini ada covernya lagi, jadi nggak langsung cup holder. Jadi bisa buat kayak gini ya, tanpa harus ada cup holder di luar. Di sini kan biasanya cuma di sini tanpa ada cover gitu. Untuk bagian belakang AC berada di tengah, lalu ini ada ini juga power outputnya juga di tengah, dan juga tempat sampah. Dan di sini penyimpanan barang itu bisa kalian tarik gini loh. Nah ini jadi hati-hati juga sih kalau bawanya berlebih, karetnya bakal kendor juga. Dan di sini ini tuh lekukannya mengikuti kayak lekukan tempat kaki. Jadi di sini tuh kayak agak cekung ke dalam di kanan kiri, tapi di tengahnya agak menonjol keluar. Jadi kayak memang udah diposisikan buat kaki itu sini biar agak ada jarak lagi. Ini sampai memperhatikan hal-hal detail seperti itu. Kalau ya mobil Eropa emang kayak gitu sih, mengutamakan kenyamanan banget. Lalu gimana kalau dengan rivalnya? Rival untuk mobil ini yaitu ada di BMW seri 3 dan Audi A4. Itu mungkin yang bisa disandingkan dengan mobil ini, atau mobil-mobil Jepang pun ada. Mungkin kalau di beberapa sumber itu disandingannya dengan Toyota Camry atau Honda Accord. Padahal ini kalau di Mercy ini masih sedan entry level, dan di sana itu udah sedan termewahnya.
nggak termewah sih, maksudnya masuk sedan mewah. Nah, untuk buka bagasi ini kalian bisa dari kuncinya langsung, itu ada tombolnya, ataupun dari bawah sini. Tapi gue lebih suka pakai tombol karena dia langsung kebuka. Oh salah, gue salah mencet. Dia langsung kebuka sampai atas gitu. Dan untuk kapasitas bagasi bisa lah 2 koper masuk. 2 koper yang ukuran agak gede bisa masuk, dan di bawah sini juga ada ban serep. Lalu di sini perkabelan fuse itu ada di sini. Cuma ini ya masih bludru, jadi kayak ini gampang banget kotor sih. Jadi ini ada beberapa bagian juga yang kelihatan kotor banget. Terus untuk di atas ini ada lampu reflektor segitiga yang kalau buat saat darurat itu terletak rapi di atas. Untuk overall bagasi cukup lah kalau dipakai untuk harian. Dan sekarang kita tinggal bahas kaki-kaki dalam mobil ini. Oke guys, jadi untuk sektor kaki-kaki, sorry banget kalau gue sambil duduk karena gue ingin menyatu banget dengan di mobil. Untuk velg dia memakai ring 16 dengan profil ban 205/55, jadi nggak terlalu tebal, lebarnya lumayan. Tapi ada satu sisi yang gue kurang suka di sini, yaitu desain velgnya. Desain velgnya tuh boring banget, kayak bosen banget, standar banget. Dan ini kalau untuk seri lain dan tipe lain lebih bagus sih. Jadi mungkin kalian bisa ganti. Rata-rata itu banyak juga yang ganti dengan velg yang AMG package. Jadi lebih lebar dan lebih gede juga diameternya, dan itu lebih bagus banget desainnya daripada ini. Tapi kalau untuk kaki-kaki, nah ini untuk kalian yang mau ngambil bekas, ini kaki-kaki itu wajib diperhatikan juga. Walaupun memang mobil ini kaki-kakinya lebih awet dibanding kayak tadi yang gue sebutin di permasalahan mesin tentang kelistrikan, itu kaki-kaki ini lebih awet. Wah, tapi kalau kalian kaki-kaki kena itu bisa jadi, kalau kalian ke bengkel resmi ya, itu semua itu pokoknya bisa habis 30 jutaan. Gue baca di salah satu trade orang ada yang kayak gitu. Dan untuk handling sama kestabilan kenyamanan di dalam itu beberapa orang masih lebih menganggap unggul BMW seri 3 daripada mobil ini. Karena di sini masih keras banget dia shocknya. Walaupun Mercy berikutnya itu lebih nyaman lagi, tapi di sini shocknya itu lebih keras banget bagi si pengemudi maupun penumpang yang berada di dalam. Tapi ya terbayar dengan handlingnya yang stabil sih. Untuk mobil ini itu. Oke guys, jadi sekian untuk review kali ini dan semoga bermanfaat bagi kalian. Jadi kesimpulan gue untuk mobil ini memang pinter-pinter milihnya sih, karena beberapa kondisi di mobil ini pun juga ya udah emang harus banyak yang diganti juga ya, karena rawan banget bagi kelistrikan gitu-gitu, mesti dicek ulang kalau kalian mau ngambil ini. Dan sebenarnya gue lebih menyarankan kalian ngambil yang facelift sih, karena penyegarannya lebih lebih bagus dan juga fiturnya lebih banyak. Tapi kalau kalian emang pengen Mercy dengan budget yang terbatas, ini pun cukup menurut gue. Jadi ini ya untuk eksekutif muda gitu-gitu cocok sih mobil ini. Dan kekurangan dari mobil ini ya tadi legroom sama headroomnya memang agak sempit yang bagian belakang ya. Tapi untuk si pengemudi pun itu nyaman banget kalau kalian bawa mobil ini. So itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian, dan terima kasih buat Jogja Auto Cars. Udah lama banget nggak kesini, akhirnya kesini lagi nge-review di sini. So buat kalian yang nyari mobil bekas atau mau detailing, cuci mobil gitu-gitu, kalian bisa langsung kesini. Sampai ketemu di video baru berikutnya.